Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Dan kali ini saya membahas tentang zaman kekaisaran ya yang ada di Cina. Nah, di video sebelumnya saya udah membahas tentang zaman kuno yang terdiri dari tiga zaman atau tiga dinasti, dan di zaman kekaisaran ini juga ada dinasti-dinasti yang lainnya yang cukup banyak ya guys ya. Nah, diawali oleh dinasti Qin. Nah, dinasti Qin ini adalah dinasti yang pada akhir zaman kuno ini berhasil menyatukan Cina yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang. Nah, Qin Shi Huang ini dinobatkan sebagai kaisar pertama yang sebenarnya dia sendiri bukan dari kalangan kaisar, tapi dia itu adalah putra yang merupakan hasil hubungan gelap ya antara selir kaisar dengan Bu Wei ya. Dan meskipun begitu, kaisar ini berhasil untuk meletakkan dasar-dasar yang ada di Cina guys ya, sebelum akhirnya dihasut oleh salah seorang pejabat ya. Nah, pejabatnya itu akhirnya membuat putra mahkota dari Qin Shi Huang ini akhirnya nggak ada lagi ya. Nah, ini tokohnya ya guys ya yang menghasut. Terus kemudian selain itu guys ya, Qin Shi Huang ini berhasil mengawali pembangunan tembok besar ya, tembok besar Cina. Terus kemudian memerintahkan pembuatan patung terakota karena dia terobsesi dengan kematian ya, karena dia ingin ketika dia itu masih saat hidup itu dia perkasa ya, dia ingin ketika di akhirat juga tetap perkasa, dan dia menyuruh untuk membangun banyak patung terakota lengkap dengan pasukan dan kelompok-kelompoknya gitu. Terus kemudian guys, kaisar ini juga berkontribusi dalam pemerintahan yang terpusat ya. Kalau sebelumnya itu desentralisasi, sekarang udah terpusat menjadi satu. Kemudian penyatuan undang-undang hukum, diterapkannya bahasa tertulis, satuan pengukuran juga ditetapkan. Kemudian mata uang bersama di seluruh Cina juga ditetapkan. Karena ini ya guys ya, tidak memiliki putra mahkota dan mungkin kekuasaannya yang terlalu kejam ya, dan akhirnya kekaisaran atau dinasti Qin ini akhirnya runtuh guys. Terus kemudian diganti oleh dinasti berikutnya, yaitu dinasti Han yang berkuasa tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Nah, dinasti Han ini mengacu pada masyarakat Cina ya, suku di Cina yang terbesar yaitu suku Han. Nah, dinasti ini didirikan Liu Pang, ini seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat. Pada masa dinasti ini terbagi dua guys ya. Ada dinasti Han Barat yang memerintah tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, dan dinasti Han Timur 23 sampai 220 Masehi. Nah, ini diselingi oleh periode pendek dinasti Xin tahun 9 sampai 23 Masehi. Kemudian guys, Kaisar Wu atau Han Wuti berhasil memperluas kekaisaran Cina dan mendesak bangsa Xiongnu atau mungkin bangsa Hun, atau mungkin kita menyebutkan bangsa Mongol ya, itu ke stepa di Mongolia dalam. Hal ini menyebabkan terbukanya perdagangan Cina Eropa pertama kali ya melalui jalur sutra, jadi melalui jalur darat. Terus kemudian guys, dinasti yang berikutnya adalah zaman tiga negara. Nah, ini tahun 220 sampai 280 ya. Zaman ini adalah periode perpecahan Cina yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han ya. Ada tiga negara, yaitu dinasti negara Wei, negara Wu, sama Shu yang muncul. Nah, sementara itu guys, yang berikutnya ada dinasti Qin dan 16 negara.
ini memerintah sekitar 280 sampai 420 Masehi. Nah, 280 Masehi ini Cina disatukan sama dinasti Qin. Meskipun begitu ya, kelompok etnis di luar suku Han yaitu suku Wuhu ini menguasai sebagian besar wilayah di awal abad keempat guys ya. Suku Han ini kemudian pindah ke arah selatan Sungai Yangtze. Bagian utara terpecah menjadi negara-negara kecil yang dikenal dengan zaman 16 negara ini tahun 304 sampai 469. Oke, selanjutnya lagi dinasti utara dan selatan yang berkembang tahun 420 sampai 589. Dinasti Qin Timur runtuh pada tahun 420, kemudian Cina masuk di zaman dinasti utara dan selatan ya guys ya. Meskipun masa ini penuh konflik, era ini berkembang seni budaya, teknologi, penyebaran Buddha dan Taoisme. Selanjutnya guys, dinasti berikutnya adalah dinasti Sui yang berkembang tahun 589 sampai 618. Nah, dinasti ini berhasil menyatukan Cina dalam penaklukan Yang Qian. Ini pendiri dinasti ya, Yang Qian ini. Nah, kontribusinya membangun terusan besar Cina dan membentuk banyak sekali lembaga pemerintahan yang akhirnya diadopsi oleh dinasti selanjutnya yaitu dinasti Tang. Dinasti Tang sendiri ini berkuasa ya di tahun 618 sampai 906, melanjutkan dinasti Sui yang sebelumnya. Di zaman dinasti Tang ini masa kemakmuran dan perkembangan seni dan teknologi, kemudian agama Buddha jadi agama utama masyarakatnya, dan tahun 860 sayangnya ya dinasti Tang akhirnya mundur karena pemberontakan yang terjadi. Zaman berikutnya guys, zaman 5 dinasti dan 10 negara ya. Nah, dinasti yang ada waktu itu adalah dinasti Liang, Tang, Qin, Han, dan Zhou yang memerintah secara bergantian ya di pusat wilayah kerajaan lama di Cina Utara. Terus kemudian sementara itu di saat bersamaan ada 10 negara kecil yang berkuasa di selatan dan barat Cina. Selanjutnya guys, dinasti yang berkuasa adalah dinasti Song, Liao, Qin, dan Xia Barat. Ini tahun 960 sampai 1279. Nah, dinasti Song ini adalah dinasti yang menguasai sebagian besar Cina dan mengawali periode kesejahteraan ekonomi ya, yang memerintah tahun 960 sampai 1279 yang ibu kotanya di Kaifeng. Kemudian guys, setelah tembok Cina itu berhasil ditembus sama ini ya bangsa asing, mulailah muncul dinasti Yuan yang berasal dari utara yang selama ini dihadang untuk masuk ke wilayah Cina. Ini berhasil mendirikan dinasti Yuan tahun 1279 sampai 1368. Nah, ini sejaman dengan, kalau di Indonesia sejaman dengan kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Nah, pendirinya adalah Kubilai Khan dari Mongolia. Nah, ini keturunan dari Genghis Khan ya. Kubilai Khan ini setelah meruntuhkan dinasti Qin di utara dan kemudian bergerak ya menuju ke arah selatan, mengakhiri dinasti Song ya, dan dinasti ini memerintah di Cina dari kota Beijing ya. Terus kemudian dinasti berikutnya adalah dinasti Ming, ini tahun 1368 sampai 1644. Nah, perentangan yang cukup kuat karena mungkin kekuasaan asing yang cukup hebat ya waktu itu dan tidak disukai oleh masyarakat. Dan ditambah lagi dengan bencana alam, ini membuat pemberontakan petani yang menumbangkan dinasti Yuan. Dinasti ini akhirnya menyelesaikan pembangunan terakhir tembok besar Cina, karena memang tembok besar Cina itu sebagian besar dibangun pada masa dinasti ini dan juga diperbaiki pada masa ini. Dan guys, dinasti yang terakhir adalah dinasti Qing yang memerintah tahun 1644 sampai 1911.
Dan ini juga merupakan dinasti yang berasal dari luar Cina, yaitu tepatnya dari semenanjung Korea atau Manchuria. Dan dinasti ini mengambil alih Cina karena waktu itu memang sedang mengalami kemunduran atau kelemahan di dalam. Tapi meskipun begitu guys, dinasti ini pun juga akhirnya harus kalah karena adanya ini ya, faktor dari dalam dan luar. Nah, ini adalah kaisar yang terakhir yang namanya Puyi, yang akhirnya harus menjadi tahanan rumah ya, karena kekuasaannya itu sudah dirongrong ya, dari dalam maupun dari luar. Dari dalam sendiri ada pemberontakan Ternate Putih, Taiping, Nian, Pantai, dan Boxer. Sementara dari luar ini ada perang Candu 1 dan 2 yang membuat masyarakat yang ada di Cina jadi teler guys ya. Kemudian ada perang Cina dengan Jepang, gitu, akhirnya mengakhiri kekuasaan kekaisaran dan berubah menjadi zaman republik. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.